Karma selalu punya cara menyebabkan segalanya. Karma tak pernah salah alamat. Karma akan mengisi jalan seseorang yang orang itu buat dan akan sampai kepadanya. Jika seseorang telah berada dalam realita dan karmanya, maka tak pernah ada yang bisa keluar dari karmanya sampai karma itu sendiri memudar dan menghilang dari realita kehidupan orang itu, karena jalannya telah terisi oleh karma baru yang baik. Namun, jika karma yang datang itu buruk atau serupa seperti sebelumnya, maka ia hanya akan menjadi rantai penambah perpanjangan masa yang harus dijalani orang tersebut sampai karma itu sendiri selesai dari realita perjalanan hidupnya. Ini seperti halusinasi, tetapi nyata. Seseorang yang akan benar-benar berada dalam mode perjalanan yang tidak menyenangkan atau tidak baik, di mana seseorang akan tersesat, takkan disadarinya kalau perjalanannya itu adalah dam karmanya. Seseorang mungkin akan menebak-nebak, apakah ini karma saya? Ketika ia jatuh dan gelap, menderita, dan sakit. Sebenarnya setiap orang juga tidak tahu bagaimana peta perjalanan hidupnya sebenarnya yang seharusnya. Bagaimana menanggulanginya keluar dari lingkaran setan yang bisa seperti tak berujung. Dampaknya, tidak sedikit yang mengira dialah yang disakiti, dikecewakan, dikhianati, dimanfaatkan, dibohongi. Kesulitan ini, kegagalan, sampai kehilangan sesuatu atau terjadi sesuatu pada dirinya atau keluarganya. Karma juga membawa orang yang dekat dengan kita atau yang terkait dengan kita. Yang terkait berarti orang yang berhubungan dengan kita. Namun, karma akan lebih cepat mengenang bahkan seketika pada orang yang ikut campur atas masalah seseorang. Tentu orang yang kita singgung atau sakiti misalnya sebenarnya tidak bersalah. Karma juga bagaimana orang memperlakukan Anda adalah karma mereka. Karena setiap pengambilan sikap, tindakan akan mengalir, membentuk suatu pola dari koneksi pikiran, nafsu, perasaan. Ini terhubung dengan medan daya yang sebenarnya sudah ada pada diri, yaitu energi negatif di tubuh dan diri. Setiap energi negatif memicu energi negatif. Bahkan orang-orang yang kita kenal baik bukan berarti dia tidak bisa menyakiti. Ini disebabkan persepsi setiap orang tidak benar-benar sama. Kemampuan berpikir, masa lalu, gaya hidup, ini mempengaruhi persepsi dari orang itu sendiri. Maka kemampuan penerimaan diperlukan yang berfungsi untuk saling menghormati dan menjaga, berbagi, dan berinteraksi sosial satu sama lain. Perihal persepsi ini juga cerminan dasar kelebihan dan kekurangan dari setiap individu. Persepsi ini manifestasi energi kesadaran. Energi kesadaran inilah sebenarnya yang mengukir perjalanan hidup setiap orang. Seperti tindakan, seorang tidak hanya dapat memengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga dapat memiliki dampak pada orang lain, orang-orang yang terkoneksi dengan dirinya, terlebih lagi orang yang paling terhubung dengannya. Ini menunjukkan bahwa energi yang dihasilkan oleh perbuatan seseorang dapat menciptakan reaksi bawah sadar dan menciptakan pengaruh bagi orang lain, seperti perbuatan baik dapat membawa kebahagiaan pada orang lain, dan sebaliknya, perbuatan buruk dapat menciptakan ketidakbahagiaan atau kesulitan bagi mereka. Juga tindakan seseorang dapat memberikan kontribusi pada suasana hati dan keadaan orang lain. Namun, setiap individu bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Jadi, karma seseorang tidak sepenuhnya membawa seseorang dalam karmanya. Meski demikian, pengaruh lingkungan sosial dapat memainkan peran bagaimana karma masing-masing terbentuk, seperti karma kolektif atau karma bersama. Ini mempengaruhi hubungan dan lingkungan sosial seseorang, yang menjadi pengaruh gaya hidup dan pola hidup yang terbawa di kesehariannya. Tindakan seseorang juga akan mempengaruhi nasib atau keadaan
hingga menciptakan siklus kelahiran, kematian, dan reinkarnasi yang dikenal sebagai samsara. Jika seseorang tidak tuntas dalam hidupnya, maka sebenarnya ia berada dalam siklus bergantian dan tidak transit. Ia belum memecahkan cermin ilusi nyata pada diri. Dikatakan tuntas bahwa seseorang pada dasarnya suci atau bersih dari karma buruk. Lalu bagaimana dengan kelahiran seseorang dengan bayi yang tidak sempurna pada umumnya, seperti kelainan fisik atau mental? Ini tentu hal yang sangat tabu dan sensitif. Kalau begitu, kita kembali dulu ke titik awal, yaitu energi, di mana semua bermula dari energi. Itu berarti termasuk gen itu sendiri, ibarat sebuah pola. Genetik adalah pola itu sendiri, dan energi adalah daya. Tanpa daya, gen itu tidak akan bergerak dan mati. Bahkan berlaku untuk semua alam semesta. Tetapi, pola itu sendiri bersifat amanah dan takdir. Takdir yang terbentuk menjadi rangkaian teratur menjadi sebuah pola yang ditakdirkan untuk menjadikan sesuatu. Pola ini bersifat lunak dan bisa bertransformasi dengan gen lainnya, termasuk energi yang terkait dari luar dan ikut membentuk di dalam. Namun, di mana yang dominan, itu yang lebih mempengaruhi. Karma juga menyemat perjalanan titik terang seseorang. Jika tidak ditembus dengan perjalanan hidup yang baik, yang cukup untuk itu, maka ia akan sulit menemukan jalan sebenarnya dia. Jalan yang sebenarnya ditakdirkan untuk bahagia, sejahtera, harmonis, sukacita dan selalu sukacita, rasa kasih dan sayang yang tulus mengalir murni dari getaran hati. Segala yang diucap bisa seucap sekata. Pembebasan karma dapat membimbing seseorang menuju pembebasan dari samsara, mencapai moksa atau nirwana. Berikut 3 jalur pemurnian diri, penebusan karma. Kebaikan dan pengampunan. Berperilaku baik, tulus, serta mengarahkan pandangan untuk tetap positif dan tenang. Mengolah dan menjaga pikiran jernih, melakukan kebaikan seperti sedekah, menolong dengan tulus, dan memaafkan diri sendiri serta orang lain adalah langkah penting dalam membersihkan karma sendiri. Pengasahan spiritual. Praktik spiritual seperti meditasi, yoga, atau ritual lainnya yang bertujuan untuk membersihkan pikiran, tubuh, dan jiwa dianggap membantu membersihkan karma sendiri-sendiri. Aktivitas ini berfungsi mengolah kesadaran diri seseorang, membersihkan emosional dan mental, meningkatkan kesadaran diri, mengubah pola pikir negatif, dan membina emosi yang positif juga merupakan cara untuk membersihkan karma individu. Berdoa untuk kebaikan leluhur atau melakukan meditasi untuk kedamaian mereka dianggap dapat membersihkan karma leluhur. Berdoa ini juga dapat dilakukan seperti mengirim hadiah kepada leluhur, menjambung silaturahmi kepada keturunan leluhur, pengabdian dan amal. Melakukan kebaikan atas nama leluhur seperti sumbangan, amal, atau tujuan baik dapat dianggap sebagai cara membersihkan karma leluhur. Beberapa meyakini bahwa melalui perbuatan baik dan pengabdian kepada leluhur, seseorang dapat membantu membersihkan atau memperbaiki warisan yang kurang menguntungkan. Menyucikan karma sepenuhnya mungkin merupakan spiritual tinggi. Beberapa keyakinan mengajarkan bahwa mencapai pembebasan atau pencerahan dapat membawa seseorang keluar dari siklus reinkarnasi dan karma. Ini dicapai melalui pemahaman mendalam tentang sifat, ego, dan keterikatan, serta praktik spiritual yang intensif dan mendalam, dan harus dengan guru yang matang, yang sudah menguasai, mengendalikan, menaklukkan sisi tergelapnya, atau
bisa dengan jalan pertaubatan, kepasrahan diri, keberserahan hidup.